Debu berangsur-angsur menghilang. Tetapi kata-kata pembuka yang awalnya dimaksudkan dikejutkan oleh cara bangun yang tidak terduga ini. Itu, apakah kamu masih hidup? Siluet jubah abu-abu sedikit bergetar. Suaranya masih sedikit serak. Siapa kamu? Qin Yichen mendengar ini santai. Hanya bicara. Tapi sekali lagi, jika pusat kekuatan Raja Abadi benar-benar mayat, maka itu pasti mayat tingkat lanjut dengan kebijaksanaan spiritual. Lelucon kembali menjadi lelucon. Qin Yichen tidak lagi bingung dengan detail ini. Batuk 2 kali. Terlihat pucat. Berteriak. Atas perintah tuanku. Panggil para pahlawan kuil Wushuang untuk kembali. Siluet jubah abu-abu sedang memegang token pada saat ini. Dan setelah beberapa saat pemeriksaan, dia bergumam pelan. Ini memang token dari kuil Wushuang. Itu memang tanda dari kuil Wushuang. Dari gumaman yang sedikit bingung hingga seruan campuran, Qin Yichen benar-benar terkejut dengan perubahan ini. Dan sempat berbicara di masa depan. Dan melihat siluet jubah abu-abu bergetar. Yang mulia tidak lupa saya menunggu. Yang mulia mengingat akhirnya. Kuil Wushuang telah hilang. Dan kamu kembali. Bang. Tiba-tiba. Energi pedang Lingran. Qin Yichen tiba-tiba dikejutkan dengan keringat dingin. Atmosfer yang terus meningkat ini. Sepertinya surga abadi setengah langkah. Selain itu memberi Qin Yichen rasa penindasan dan tidak pernah kehilangan batas yang dia temui. Senior, tenang. Setelah mendengar ini, siluet jubah abu-abu, yang tampak gemetar karena kegirangan, menjadi tenang. Dan 1000 energi pedang di sekitarnya berubah menjadi tubuhnya sendiri. Saat ini, Qin Yichen hanya melihat penampilan Luli. Dengan jubah abu-abu polos dan wajah yang bersih dan cerah, temperamennya membuat Qin Yichen berpikir tentang Xiao Yao. Sementara Qin Yichen menatap Luli, yang terakhir menatapnya. Setelah hening sejenak, dia melihat yang terakhir dengan keraguan yang mendalam. Sudah berapa lama berlalu sejak itu? Qin Yichen memikirkannya dan berkata, sudah ribuan ribu tahun, 100.000 tahun. Mata Luli sedikit linglung lagi, seolah terbangun. Perubahan keadaan tetap sama. Tetapi orang telah berubah. Tepat setelah bangun, Luli memiliki banyak keraguan. Tetapi yang paling membuatnya bingung adalah bahwa dia menegaskan kembali bahwa itu bukanlah kesalahan persepsi dan kemerahan diam selama 1000 tahun. Tetapi pemuda di depannya, memang, hanya Immortal Monarch 3 lapisan surgawi. Ini membuat Luli sangat bingung. Jika token sulit dipalsukan, dia malah akan waspada. Tahukah Anda, sebagai anggota kuil Wushuang, bagaimana mungkin Luli tidak mengetahui pentingnya kuil Wushuang? Membangunkan mereka, orang kepercayaan mutlak yang mulia tidak bisa berbuat apa-apa. Kapan Immortal Monarch 1 Heavenly Layer akan menjadi orang kepercayaan yang mulia? Bahkan Luli pun tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar di dalam hatinya. Dia tahu kekalahan Perang Korea Utara, tetapi Perang Korea Utara tidak akan layu sampai sekarang, bukan? Memikirkan hal ini, Luli mau tidak mau membuka mulut dan berkata, siapa kamu? Qin Yichen tidak menyembunyikan. Junior Qin Yichen, untungnya bertemu senior Lu. Qin Yichen. Luli mengerutkan kening. Bermarga Qin Immortal Monarch. Sebenarnya ada 2 orang dalam Perang Korea Utara tahun itu. Tapi itu jauh dari bisa menyentuh rahasia kuil Wushuang. Pada akhirnya, dia lahir di kuil Wushuang. Dan Luli sangat waspada. Saya tidak pernah ingat bahwa ada keluarga aristokrat Qin bermarga di Perang Utara. Anda. Qin Yichen tersenyum tak berdaya. Apalagi Anda. Saya belum pernah mendengar tentang kekuatan Qin bermarga di dunia utara. Lu senior tidak tahu. Qin ini bukan berasal dari keluarga aristokrat. Tapi, kesempatan untuk bertemu yang mulia. Luli menundukkan kepalanya. Tetapi berkata, lalu dunia Korea Utara. Apakah sekarang baik-baik saja? Qin Yichen tidak tahu bagaimana menjawab. Dan kuncinya bukanlah kriteria untuk menilai. Dia hanya berkata, senior Lu sudah bangun. Dan dia secara alami akan menemukan jawabannya saat itu. Luli mengangguk ringan. Tapi kemudian dia menatap lagi. Apakah kamu ingin menyerangku sekarang? Yang mulia memperhitungkannya tahun itu. Dan jika Anda tidak bertarung dengan klan, Anda tidak perlu membangunkan mereka. Qin Yichen masih jujur. Situasi saat ini dapat dianggap sebagai perang. Jadi yang mulia secara khusus memerintahkan Qin ini untuk membangunkan Anda. Kompleksitas di mata Luli berangsur-angsur hilang. Dan kemudian dia secara bertahap membersihkan pemahamannya. Melihat sekeliling. Dan menemukan bahwa hanya Qin Yichen yang sendirian. Bagaimana dengan yang lain? Hal pertama yang ditemukan Qin ini adalah senior Lu Yu. Luli menundukkan kepalanya. Dan mengembalikan token itu ke Qin Yichen. Dan kemudian ada ekspresi harapan dalam nadanya. Teman kecil Qin, apakah kamu tahu berapa banyak jubah yang tersisa di kuil Wushuang? Qin Yichen memikirkannya. Qin yang spesifik tidak yakin. Tetapi catatan tabung giok yang diberikan oleh Yang Mulia, bersama dengan senior Lu, memiliki total 5 posisi. 10-5 tempat. Luli diam-diam bergumam. Ekspresi sebenarnya tampak sedih. Bayangkan tahun itu. Jubah Wushuang Hall 515 saya yang sama. Sehingga pencuri klan Mary. Qin Yichen mendengar ini juga sedikit menghela nafas. Tidak menyangka kuil Wushuang kalah telak. Namun setelah mengatakan itu,
Nyatanya, elit Istana Bulu Dara juga banyak jatuh. Namun, 100.000 tahun telah dikembangkan sebagai pemenang, tetapi dunia Perang Utara telah tenang selama 100.000 tahun, dan jaraknya secara alami menjadi lebih signifikan. Luli melangkah keluar perlahan. Qin Yichen bisa merasakannya. Nafasnya masih sedikit tertekan, tapi dia bangun dan sedikit bangkit. Ayo pergi dan bawa aku untuk melihat sisa jubahku. Berdiri di puncak gunung, Luli melihat ke lingkungan yang sudah dikenalnya. Matanya seperti pedang. Yang mulia, saat ini, Lu Mou ingin bertarung denganmu empat pihak. Sepanjang jalan, Luli sama sekali tidak menganggur, dan kata-katanya terus mengalir. Dia hanya belajar tentang situasi Qin Yichen di dunia utara. Dan Qin Yichen secara alami tahu segalanya. Luli sering merasa bahwa perubahannya begitu besar. Ketika saya mendengar bahwa Jie Fan mengambil alih sebagai Ratu Jie, dia memalingkan hidungnya. Pada saat yang sama memperkenalkan dunia Perang Utara, Qin Yichen juga penasaran mengapa keheningan bisa diam-diam ribuan ribu tahun. Yang dapat membuat seiring berjalannya waktu dengan cara yang sama dan tidak berubah, memang mendalam dan mendalam. Setelah memikirkan Luli, dia tidak menyembunyikan Qin Yichen. Menurutnya, dia hanya merasa vitalitasnya berjalan lambat, seolah-olah dia sedang tidur dengan tergesa-gesa. Luli merasakan dirinya sendiri. Melewati vitalitas adalah sekitar 10% dari waktu normal, yaitu 10.000 tahun. Untuk pembangkit tenaga Heaven Immortal setengah langkah, 10.000 tahun tidaklah banyak. Qin Yichen juga sedikit terkejut, tapi dia masih bisa memahaminya secara samar. Lagi pula, selama ribuan tahun, Luli telah diam. Melihat jauh ke pusat kekuatan Wushuangdian berikutnya, Luli sangat bersahabat dengan Qin Yichen. Lagi pula, dia sangat menghormati Wu Yuan. Selama periode ini, Luli juga menanyakan mengapa Qin Yichen dikirim. Yang terakhir tidak tahu bagaimana menjawab, dan hanya mengatakan bahwa dia telah disergap beberapa hari yang lalu. Maksudmu, Yang Mulia berspekulasi bahwa kemungkinan Blood Plume menembak lagi, dan juga mengirim setengah langkah Heaven Immortal melawanmu? Setelah melihat sujud Qin Yichen, Luli merasa lebih terkejut. Teman kecil Qin, bisakah aku bertanya, bagaimana kamu bisa bertahan? Kata-katanya sedikit menyinggung, tapi Luli benar-benar tidak mau mengerti. Lagi pula, jarak antara Immortal Monarch 1 Heavenly Layer dan Half Step Heaven Immortal harus dipahami dengan kakimu. Terlebih lagi bagaimana masih setengah langkah dari Blood Feather Palace Heaven Immortal. Qin Yichen juga tidak menyembunyikan, berkat Immortal Grade yang diberikan oleh Yang Mulia, Qin ini dapat melarikan diri. Oh, cahaya Lulimu menyala, yang dapat memotong dan membunuh Immortal Grade of Heaven Immortal, yang setengah langkah, jelas tidak mudah, dan Yang Mulia dapat memberi penghargaan kepada orang-orang muda di depan mereka, menunjukkan bahwa Qin Yichen masih sangat dihargai di dunia utara.